Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan eh, tugas konsep perancangan perangkat lunak. Jadi, pertama ada Adi Putra Nugraha. Anugerah pilihan. Pilihan. Saya apa? Kedua ada Alzena Cikal Bagaskara. Saya Pak. Terus Muhammad Ariel. Hadir, Pak. Terus ada Dendi. Jadi pertama, yang pertama konsep perancangan, yang kedua prinsip perancangan, yang ketiga proses perancangan, dan yang keempat parameter kualitas. Di dalam rancangan atau yang biasa dikenal dengan software design itu merupakan salah satu bagian dari siklus hidup pengembang perangkat lunak. Posisi ada di mana? Posisinya adalah setelah fase analisis kebutuhan. Jadi, kalau kemarin sebelum UTS sudah sama-sama belajar cara melakukan analisis kebutuhan eh, dan sampai pada melakukan pemodelan, kebutuhan di fase perancangan ini ialah melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan kemarin untuk melakukan yang namanya proses detailing, karena perancangan ini akan menjadi dasar bagi programmer ketika akan melakukan implementasi. Jadi, jembatan antara gambaran umum dan sistem dengan implementasi plan. Somerville mengatakan bahwa merancang itu adalah sebenarnya proses pembangunan suatu solusi permasalahan berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah terdefinisi dari fase sebelumnya. Lalu mengapa di fase sebelumnya kita belajar mengenai fase perancangan? Karena sebenarnya perancangan ini adalah satu-satunya jalan untuk mentransformasi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita dapatkan dari customer menjadi produk akhir, yaitu berupa perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Perangkat lunak yang berkualitas tinggi itu salah satu parameter adalah mudah untuk dilakukan perubahan atau memainkan dance ever yang dibutuhkan di dalam melakukan perbaikan itu. Kita bisa tekan serendah mungkin fase perancangan, inilah yang akan menentukan tingkat mental lebih dari sebuah perangkat lunak. Selain itu, perangkat lunak juga berfungsi sebagai dasar aktivitas yang mengikuti aktivitas yang paling dekat. Tentu saja implementasi jadi seorang programmer itu akan berupa mengimplementasikan apa yang sudah didefinisikan oleh software designer. Yang kita lakukan di fase ini yang melekat kemudian seorang tester atau fase pengujian yang memegang posisi kalau kita lihat dari siklus hidup perangkat lunak. Gitu kan, berada setelah implementasi, tapi jangan salah jika kita melakukan pengujian. eh, ada salah satu teknik pengujian yang disebut dengan hal white box testing, yaitu jenis pengujian salah satunya adalah basis testing yang menggunakan dasar dari fase perancangan. Basis testing salah adalah menyusun program. Dan yang kedua ada prinsip perancangan eh, dalam perangkat lunak ya, yaitu nomor satu ya, proses perancangan tidak boleh menggunakan konsep tunnel vision. Dan yang kedua perencanaan. Perancangan yang dibuat harus bisa ditelusuri pada model analisis. Yang ketiganya, hasil perancangan harus original. Dan yang keempat, bisa mengurangi jarak antara proses perangkat lunak dengan proses dunia nyata. Yang kelima, desain harus seragam, terintegrasi, dan terstruktur dalam menghadapi perubahan. Dan yang keenam, perancangan bukan coding dan coding bukan perancangan. Dan yang ketujuhnya, desain yang dibuat harus bisa dinilai dan direview untuk melihat kesalahan semantik. Selanjutnya ada proses perancangan. Pertama ada analisis kebutuhan atau requirement analysis.
Tahap pertama adalah analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan proses pendefinisian masalah. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mungkin terjadi dalam sistem, serta mengetahui program seperti apa yang pengguna inginkan. Selain itu, pada tahap ini dilakukan juga untuk menganalisis kebutuhan dari pengguna. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni observasi, melakukan wawancara, atau mengumpulkan sampel. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Selanjutnya adalah tahap perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mengefisienkan waktu pembuatan software. Bentuk dari perencanaan dapat berupa penyusunan jadwal kerja, pembagian tugas, atau juga dapat berupa algoritma dari program yang akan dibuat. Yang ketiga ada pembuatan desain. Seorang UI atau UX designer berperan sangat penting dalam tahap ini. Keduanya berkolaborasi untuk membuat dan merancang desain dari software berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan pengguna. Desain tersebut dapat berbentuk flowchart atau prototype yang nantinya diserahkan kepada programmer untuk dibuat menjadi sebuah program atau software. Yang keempat ada implementasi. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap ini mencakup penulisan kode program yang dilakukan oleh developer. Kode tersebut ditulis berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima ada dokumentasi. Pada tahap dokumentasi ini dilakukan setelah tahap implementasi selesai. Dokumentasi berfungsi sebagai panduan untuk proses mengembangkan software dan dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan software kepada klien atau tim lain. Dalam pembuatan software ada dua jenis dokumentasi, yaitu dokumentasi produk. Dokumentasi yang digunakan untuk menjelaskan software yang sedang dikembangkan. Yang kedua ada dokumentasi proses, yaitu dokumentasi yang digunakan untuk membuat proses pengembangan software menjadi lebih transparan, serta lebih mudah untuk dikelola. Yang keenam ada testing. Berikut adalah tahap testing. Testing adalah tahap di mana software yang sudah dibuat akan diuji coba dan dievaluasi. Pengujian dapat dilakukan untuk mengukur kualitas software dari segi ketepatan, kelengkapan, kegunaan, kinerja, dan segi fungsional maupun non-fungsionalnya. Ada beberapa pengujian yang dilakukan. Yang keempat ada faktor dan kriteria dalam kualitas perangkat lunak. Pengukuran kualitas software diukur dengan metode penyembelahan dari keseluruhan kriteria dalam suatu faktor sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. Tahapan yang harus kita tempuh dalam pengukuran adalah sebagai berikut. Tahap 1. Tentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. Tahap kedua, tentukan bobot dari setiap kriteria tersebut. Tahap ketiga, tentukan skala dari nilai kriteria. Tahap keempat, berikan nilai pada tiap kriteria. Tahap 5, hitung nilai total dengan rumus. Untuk yang kedua, pengukuran usabilitas perangkat lunak. Pengukuran perangkat lunak untuk mempermudah pemahaman akan diberikan sebuah contoh pengukuran kualitas perangkat lunak dari faktor usabilitas. Sekian dari kelompok kami, maafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.